Yan, Oi, hari ini sebetulnya hari yang mendebarkan buat gua. hari gajian. Sekarang kan baru tanggal 9, baru tanggal 6. Hari Mendy tahu lu orangnya kayak gimana dan dia memutuskan buat KUA. Bukan. Jadi kita tahu kan lagi booming tentang Coki karena ketangkap sabu kemarin kan, gitu. Oke. Nah, maksud gue gini, gue tuh pengen nanya banget sebetulnya soal zat psikotropika khususnya. Maksud gue, kenapa? Karena kan lu tahu gue nih kan salah satu orang yang tanda kutip Candu. bukan. 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 Tapi gue adalah salah satu orang yang banyak baca literatur tentang ganja gitu. Banyak yang pro legalisasi ganja banyak dipakai di beberapa tempat untuk pengobatan gitu. Maksud gue pengen bahas detail soal topik psikotropika gitu. Nah, gue mau nanya dulu pertanyaan sama lu dulu sebetulnya. Apa yang dimaksud dengan zat psikotropika sebetulnya? Zat psikotropika itu ada, ya gampang buat namanya juga psikotropika. Artinya? Yang bisa mempengaruhi psikis kita. Nah, oke. Untuk tujuan yang bagus atau tujuan yang salah, tergantung dari cara pakainya. Berarti sebetulnya Healthy Hacks juga mengandung psikotropika. Karena setiap kali gue bikin psikis gue terganggu. Nggak cuma soal sabu sebetulnya. Sebetulnya pertemanan juga mengandung psikotropika berarti sebenarnya ya. Nggak, kalau itu bukan salah Healthy Hacks-nya, emang lu udah bawaan ada gangguan jiwa gitu. Tunggu. Jadi segala macam zat yang mempengaruhi psikis disebut psikotropika. Psikotropika, betul. Oke, pertanyaan kedua gue adalah zat psikotropika itu ada alami di dalam tumbuhan atau bisa diciptakan, pertanyaan gue? Ya. Iya dong. Kalau misal lu tanya kayak gitu, jadi maksudnya lu nanya zat psikotropika yang alami gitu ya? Iya, kan maksud gue udah tumbuhan doang gitu. Iya. Nah, itu ada Bud. Jadi contohnya ya waktu itu kita pernah bahas ya tentang ganja. Nah, ganja itu juga asalnya sebenarnya natural, ada dari tanaman. Betul. Dan beberapa derivatif dari beberapa obat-obatan psikotropika itu sendiri juga ada yang diekstraksi dari tumbuh-tumbuhan juga. Contohnya kalau misal lu pernah ingat gak istilah opium? Oh ya, tahu. Nah, itu juga salah satunya juga kan pada zaman dulu juga sebenarnya diekstraksi dari tanaman gitu. Cuma kalau untuk pada saat ini ada juga yang diciptakan secara sintetik. Kandungannya mungkin sama gitu. Nah, diciptakan secara sintetik itu menggunakan bahan-bahan materi kimia gitu. Oke, nah sekarang pertanyaan yang lebih sesuai sama lu karena gua tahu lu kan pernah make juga gitu. Mungkin pernah ngalamin langsung lah. Jadi maksud gua pertanyaannya adalah iya benar. Kalau testimoni gue sabu itu nggak enak. Loh, berarti lu pernah pakai dong? Gue lebih suka grill. Bagus juga keles ya, bagus juga. Enggak, tapi gini, kasus Coki ini ditangkap karena sabu gitu ya. Gue tuh pengen tahu, sebetulnya sabu itu apakah seperti ganja, tanda kutip ada tanamannya, kemudian dia diekstrak dari tanaman, atau gimana tuh kalau sabu? Nah, jadi sabu itu, kalau misal lu tahu nama lainnya itu kadang-kadang adalah crystal meth. Oke, enggak. Atau methamphetamine. Oh, pernah dengar gue kalau itu. Nah, sabu itu kayak macam nama kerennya lah gitu, nama jalanannya lah gitu. Nah, itu sebenarnya bisa disintesis, dibuat itu secara metode proses kimia. I see. Gitu. Oke. Dan hasilnya itu biasanya dalam bentuk serbuk atau juga bisa juga berupa semacam kristal, makanya sebenarnya kristal meth, atau bisa juga dalam bentuk tablet. Jadi variannya itu macam-macam, termasuk cara penggunaannya juga jadi meluas. Gitu. Oke. Yan, sorry, zat apa tadi namanya? Met apa tadi? Methamphetamine. Oke, gua tanya sama lu sebelum kita masuk ke sabu. Apakah methamphetamine ini juga digunakan pihak medis? Dulunya iya. Jadi sekitar tahun, gue lupa tahun berapa, kalau saya di atas tahun 80-an deh. Di Amerika itu pernah menggunakan obat-obatan ini sebagai salah satu obat untuk pelangsing. Pelangsing untuk untuk obesitas, berat badan. Karena salah satu efeknya si sabu ini adalah bikin nafsu makan menurun.
I Gitu. see. Oke. Nah, tapi karena efektifnya sangat kuat, jadi kecanduannya itu benar-benar kuat. Beda sama ganja. Dulu kita pernah bahas kalau ganja itu aditifnya nggak terlalu kuat. Hmm. Tapi kalau misal si crystal meth ini atau sabu ini, itu dia zat aditifnya sangat kuat sehingga orang cenderung jadinya ketagihan. Karena itu, kalau kita lihat dari sisi medis, itu biasanya kita tidak digunakan sebagai lini kedua dan jarang banget digunakan untuk medis. I see. Indikasi medis. Berarti dari medis mencegah penggunaan metavitamin ini karena takut kecanduan, berarti efek dari kecanduan ini akan merusak gitu maksudnya ya? Ya, gitu. Padahal sebetulnya kalau dia tidak merusak kan mungkin bisa mengobati gue juga yang agak obesitas kan. Maksud gue kalau ternyata metavitamin bisa gue gunakan untuk membuat gue jadi nggak nafsu makan kan jadi bagus juga gitu loh maksud gue. Sebenarnya niat gue sih baik. Iya dong. Sejujurnya sih gue penasaran sih pengen lihat lu dalam penggunaan crystal meth lu jadinya apa gitu. kan lu tahu nggak efek amfetamin itu sebenarnya apa? Efek sabu itu sebenarnya apa? Enggak. Jadi lu bayangin, lu tahu iklan kelinci Energizer? Yang semua jadi aktif gitu. Ya, ceritanya energinya kuat gitu kan. Nah, lu bayangin si kelinci Energizer itu dikasih putaran lagi di belakang kayak mainan pegas, makin kenceng lagi. Nah, kira-kira penggunaan sabu-sabu tuh seperti itu, Bud. Bayangin diri lu tuh adalah mainan yang diputar pakai pegas, lu diputar sampai maksimal. I see. Dan gue tidak makan. Ya bener, jadi kurus. Bener sih yang lu bilang tadi. Kan aktivitas tapi nggak makan kan? Ya bener juga sih itu maksudnya logis juga sebetulnya. Salah satu justifikasi penggunaan sabu dari kalangan para artis biasanya kan katanya untuk doping, benar nggak? Iya. Jadi biar kuat, biar mereka bisa tahan untuk melewati syuting yang semalaman. Nah, kira-kira efek sabu tuh memang seperti itu, Bud. Jadi dia bikin tubuh tuh merasa segar, ya, kantuk hilang, terus udah gitu sangat energik. Jadi rasanya kayak semua itu bisa dilakukan gitu loh. Nah, lalu dia menurunkan selera makan, tapi juga meningkatkan libido seksual. Wah, mari kita pertajam yang itu. jadi itu. Tapi penggunaan jangka panjangnya itu mesti dihati-hati, Bu. Lu kebayang nggak sih kalau misalnya tubuh lu tuh ibaratnya itu digas terus-terusan tanpa ada istirahatnya, apa yang terjadi? Jadi rusak tubuhnya jadi rusak. Jadi efek yang paling simpel aja ya, setelah penggunaan amfetamin itu pasti tubuh lu jadi capek luar biasa. Istirahat. Tapi karena dipush sama obat, lu merasa nggak perlu istirahat. Pada saat efek obatnya habis, semua rasa capek itu numpuk. Makanya orang bisa tidur 2 hari gitu, misalnya habis nyabu kan suka gitu kadang denger ya. Tiba-tiba dia 2 hari tidur. I see. Ya gitu. Yan. Nah, oke. Enggak, terusin dulu. Terus? Salah satu penggunaan yang paling terkenal itu adalah dia kan disebutnya dengan obat rekreasional kan. Nah, kalau lu tahu istilah PNP? Nggak tahu apa tuh. PNP itu party and play. I see. Play-nya dalam tanda kutip ya, seksual, hubungan seksual. Oke. Artinya itu penggunaan obat. Jadi si sabu-sabu ini sering dipakai sebagai obat-obat rekreasional untuk pesta seks juga. Kenapa? Karena peningkatan libidonya ditambah dengan aktivitas yang tinggi itu akan bikin pesta itu ya seolah-olah nggak berhenti. Ngerti maksud gue gitu. Ngerti. Dan itu bisa lanjut sampai jam-jaman, mungkin harian. Yan, kalau gitu, maksud gue gini ya, gue lumayan baru tahu nih, maksud gue gini. Kalau kita pernah bahas ganja kemarin kan, ganja tuh bikin orang tanda kutip nge-fly ya, maksudnya bikin orang pakai ganja tuh jadi lebih relax gitu, makanya dipakai untuk meditasi agama zaman dulu gitu. Mereka pakai wangi-wangiannya. Tapi ternyata efek sabu tuh berbeda ya. Gue pikir efeknya tuh sama, memberikan rasa fly, ternyata bukan ya? Beda. Sabu itu jadi benar-benar kayak lu dikasih gas gitu loh untuk tubuh lu, jadi pacu semuanya. Oke, gue baru tahu. Nah, kalau pertanyaan gue begini, kalau misalnya gitu ya, orang pakai sabu gitu kan, terus dia berarti addicted. Yang dia addict itu adalah hype-nya, maksud gue gini, yang dia edit adalah hype-nya gue pengen on terus, atau entah kenapa gue tuh pikiran gue pengen nyari obat ini gitu. Gue nggak tahu efek, tapi gue pengen nyari gitu. Maksudnya gimana? Kalau misalnya kita bicara tentang addicted gitu ya, itu berarti tubuhnya itu sudah memerlukan obat tersebut. Kalau nggak bisa berfungsi.
Wah, Jadi sih. ada yang kita sebut dengan namanya withdrawal symptom. Kalau misalnya dia nggak mengkonsumsi obat itu, tubuhnya kan ketagihan. Mungkin juga pernah lihat digambarin di TV-TV gitu ya. Kalau orang ketagihan tuh kayak menggigil, rasa sakit di seluruh badan, mungkin nggak bisa konsentrasi gitu. Benar-benar nggak bisa fungsional itu ada dan nyata pada kondisi kalau misalnya penggunaan sabu. I see. Kalau misalnya contohnya kayak lu kecanduan pornografi itu efeknya sampai situ nggak? Maksudnya lu boleh cerita ke pendengar kita bahwa apakah kecanduan pornografi seperti Dr. Adriani sama seperti kecanduan sabu gitu? Efeknya sama nggak maksud gua? Ya bisa dibilang lemesnya sih sama sih ujung-ujungnya ya. Oke. Yan, kalau gitu maksud gua gini, San boleh nggak selain sabu apalagi zat metapetamin yang punya efek yang seberbahaya sabu? Gue jadi pengen tahu gitu. Zat metapetamin. Ya, maksud gue selain sabu, kalau sabu, maksud gue gini, di pikiran gue, ganja dan sabu tuh efeknya sama, ternyata beda ya. Maksud gue ada nggak sih obat ekstrak lagi yang berbahaya selain sabu yang ngasih efek itu juga doping, tapi bener-bener bahaya banget tuh selain sabu gitu? Setahu gue obat yang cukup berbahaya penggunaannya adalah heroin ya. Nah, cuma itu obat memang kelasnya agak beda gitu, lebih mahal, jauh lebih mahal dan lain-lain. Karena orang kayak lu tuh nggak mampu. Orang kayak lu biasanya pakai super glue. Tapi kalau heroin, overdosis heroin itu bisa menyebabkan kematian seketika. Karena depresi napas. Jadi orangnya benar-benar nggak napas. Nah, ngomong-ngomong soal overdosis, kita tadi kan udah bahas ya, maksudnya berarti sebetulnya sabu itu pernah dipakai dulu di pengobatan di Amerika untuk obat diet gitu ya. Dan sebenarnya obat diet itu kan bukan berarti obat diet, memberikan efek samping untuk lu diet, sebenarnya kan gitu ya. Bukan obat diet sebetulnya gitu. Efek samping lu bisa lu nggak nafsu makan, aktivitas terus, jadi dia jadi kurus gitu. Nah, berarti sebetulnya pertanyaannya adalah apa yang terjadi kalau misalnya lu overdosis sabu gitu? Maksud gue, soalnya gini ya, gue tuh pernah denger ya, maksud gue gini, gue bukannya pro sama zat psikotropika gitu atau ganja, tapi gue tuh pernah dengar beberapa ini dari riset teman-teman, tidak pernah ada orang yang mati karena ganja gitu. Gitu. Iya. Jadi kalau dia ganja misalnya di tumbuhan segala macam, dia nggak pernah mati karena itu memang alami gitu. Tapi kalau sabu sering tuh, OD gitu, kita di film-film di mana gitu, ekstasi gitu ya. Nah, apa sih yang terjadi kalau lu overdosis sabu gitu? Sebelum gue cerita nih ya, lu pernah nonton film Breaking Bad nggak, Bud? Wah, nggak pernah. Kalau film-film yang buruk itu gue nggak pernah. Gue edukasi, nontonnya misalnya kok bisa gitu-gitu. Channel YouTube yang edukatif kalau gue biasanya. Jadi kalau di film Breaking Bad itu sebenarnya menurut gue edukatif juga gitu. Karena dia nunjukin cara pakai sabu. Parah loh ya. Jadi dia benar-benar menunjukkan film itu secara realita menggambarkan efek orang yang menggunakan sabu. I see. Gitu. Jadi pada saat penggunaan yang berlebihan itu cenderung bisa menyebabkan gangguan, namanya juga psikotropika, gangguan psikis, ya kan? Jadi anxiety, semacam apa ya namanya? Kalau gue lupa, kalau misalnya dia jadi takut, bayangan takut terhadap sesuatu, jadi dia kayak semacam melihat halusinasi. Lu kebayang nggak sih kalau misalnya orang lagi make kayak gitu, halusinasi, dia bisa ngapain aja, dia bisa lari ke tengah jalan atau apa, itu efek ininya ya. Terus dia aggressive behavior, jadi semakin kalau ada orang yang menggunakan sabu, dia aktif, asa nggak takut mati. Dia kan hajar terus, berani melakukan segalanya. Nah, pada efek kecanduan yang lainnya itu tubuhnya tuh tambah lama itu kan. Sorry, keputus, tubuhnya tambah lama apa tadi? Dipus terus-terusan, ya kan? Sampai pada akhirnya ya udah nggak kuat lagi. Tapi memang sejujurnya kalau misalnya efek sampingnya langsung terlalu banyak obatnya dan langsung lu mati seketika, itu yang paling berbahaya memang adalah heroin. Karena dia benar-benar menekan sistem napas lu nggak bernapas. I see. Oke, gua nggak tahu ya. Gua jadi mikir gitu ya. Berarti sebetulnya sabu itu bukan efek rekreasi ya. Maksud gue emang PNP gitu ya, party and play gitu. Tapi kan itu maksud gue way too extreme gitu. Untuk orang-orang normal sebetulnya, orang normal maksudnya kita kerja kantor, kerja normal gitu. Kadang-kadang penggunaan sabu jadi malah gak efektif ya gitu. Kalau dari itu kan kembali ke cara orang ngelihatnya sih, Bud, sebenarnya. Jadi kembali lagi ke kita, gue terutama nggak menjustify penggunaan sabu gitu. Cuman kalau misalnya lu mau ngeliat dari segi kegunaannya, ya itu pada saat lu menggunakan sabu lu merasa lu energik,
pekerjaan lebih cepat, lu nggak takut apa-apa gitu. Ternyata kalau misal untuk lu seorang fighter misalnya, petinju I misalnya, see, make sense. nah gitu. Atau misalnya itu orang yang dikejar deadline, yang kerjanya mungkin dalam 24 jam sehari nggak cukup. Nah itu adalah justifikasi yang digunakan orang selain efek rekreasional ya. Party and play itu mah udah ibaratnya lu udah benar-benar main-main doang gitu. Tapi kebanyakan orang juga tertarik menggunakan sabu karena efek itunya. I see. Ya sekarang gua nggak tahu ya, apakah lu boleh share pengalaman kalau kita balik ke artis coki itu, seberapa efektifkah rehabilitasi bagi para pecandu narkoba gitu? Maksud gua, kalau dia udah misalnya gini ya, di kepala gua ya, lu udah beli sabu gitu, atau misalnya lu udah pakai sekian bulan, lu udah adiksi gitu. Gimana sih bisa orang dengan rehabilitasinya berhasil keluar dari adiksi sabu gitu, atau zat psikotropika yang lain ya? Sejujurnya Put ya, kalau misal proses kita untuk merehabilitasi itu, kalau gua kan tenaga medis, jadi yang kita rehabilitasi itu adalah withdrawal symptomnya, gejala tagihannya yang kita obatin. Dari proses dia ketagihan berat sampai mungkin pelan-pelan tubuhnya mulai penyesuaian sampai ketagihannya berhenti total, hilang. Dan kata lain dia udah sembuh nih, udah bersih dari obat di sistemnya. Tapi kembali lagi, itu bukan satu-satunya faktor yang bisa mempengaruhi kesembuhan seseorang dari narkoba. Biasanya sih yang paling utama adalah tekadnya sendiri. Kalau dia sendiri nggak ada tekadnya, percuma kita bersihkan obat dari sistemnya, begitu dia keluar dari rehabilitasi dia akan makin lagi. Itu satu. Nah, yang kedua biasanya lingkungan. Ada alasan kenapa orang itu makin narkoba, bisa makin narkoba. Misalnya contohnya kayak gini buat cecunguk kayak lu nih, misalnya lu mau nyari obat dimanapun juga gue yakin gak akan dapat gitu, karena lu gak punya koneksi, lingkungan lu juga gak kayak gitu. Karena gue anak rumahan cupu yang di Tokopedia dong, cari orang-orang yang gak penting. Bener gak? Bener juga yang lu bilang ya. Nah, kalau bisa seseorang itu kembali ke lingkungan hidup yang lamanya gitu, di mana dia dengan mudah bisa mendapatkan akses obat-obatannya, itu biasanya peluang untuk benar-benar sembuhnya itu makin kecil. Oh, I see, that's make sense. Gitu. Jadi banyak faktor sih Bu, kalau misalnya lu tanya tentang keberhasilan rehabilitasi. Tapi sebenarnya kalau misalnya semuanya tercukupi, termasuk juga dukungan ya, dukungan dari keluarga, dukungan dari teman, kalau itu semua bisa tercapai dengan baik sih, gue rasa bisa aja rehabilitasi itu berjalan dengan lancar. Tapi pada prakteknya biasanya nggak akan semudah itu. I see. Yan, gue mau tanya sedikit soal kecanduan. Maksud gue gini, sebetulnya kan kecanduan apapun tuh efeknya tidak baik. Maksud gue gini, tidak hanya soal sabu ya. Mungkin kalau sabu ada zat yang bikin dia sangat edik gitu. Maksud gue nggak cuma itu, tapi kecanduan sosial media, gadget, game, kan apa sih? Gue suka dengar munculin zat oksitosin ya. Apa sih yang bikin lu jadi happy gitu? Sama kayak nonton bokep gitu. Maksud gue sebenarnya kan melakukan hal-hal yang kita suka itu normal aja gitu. Tapi ketika itu sampai nimbulin adiksi kan jadi bahaya. Apapun ya, nggak cuma sabu gitu maksud gue. Bener nggak sih? Oksitosin itu untuk perangsang air susu keluar, Bud. Oh, lo bukan ngomong ya? tentang endorfin. Endorfin, bukan oksitosin. itu endorfin maksud gue. Iya. Ya, sebenarnya sih kembali lagi pada kontrol diri ya, Bud. Apapun yang berlebihan itu prinsip gue kan itu sama. Apapun yang berlebihan itu sebenarnya nggak baik. Gitu. Dan bagaimana cara lu bisa mengontrol? Betul kata lu, kecanduan gadget, kecanduan yang tadi lu sebut kecanduan pornografi misalnya. Sebenarnya kan mungkin kalau misal lu keep ke diri lu kan nggak merugikan siapa-siapa. Gitu. Iya. Tapi diri lu sendiri rugi sebenarnya kalau misal lu benar-benar mau hitung-hitungan gitu. Lu kecanduan gadget, lu punya banyak waktu yang bisa lu pakai untuk ngelakuin hal yang lain, jadi hilang karena lu pakai untuk gadget sesuatu yang nggak produktif lah istilahnya. Sama juga dengan pornografi atau yang lainnya gitu. Kecuali mungkin kecanduan channel kita lah. Boleh. Sebenarnya kalau kecanduan channel kita tuh sangat bagus, tapi emang bikin konten gini wasting time buat gue sih sebenarnya. Jadi gue pengen sudahi memang sebetulnya. Ya, ada tambahan lagi nggak? Itu aja. Jadi kalau buat Sobat Healthy yang lain, jangan lupa saksikan terus channel YouTube kita di hari Senin dan Kamis, dan juga kita akan mengadakan acara IG Live dan juga podcast kita. Gimana, Bud? Jadi teman-teman, kita mau bilang bahwa buat banyak hal gitu ya, kita tuh ada limitnya gitu.
tiap orang tuh ada limitnya. Kita nggak bisa punya waktu lebih dari 24 jam. Semua orang sama. Mau presiden, mau kita, mungkin mau pasangan kita, mau dokter yang lagi berjibaku sekarang, semua sama. Jadi jangan coba-coba kalian mengakali waktu dengan hal-hal yang tidak semestinya gitu. Karena efeknya dua. Satu, diri kalian rusak. Dua, diri kalian lebih rusak. Karena Tuhan udah kasih batasnya segini. Jadi manfaatkan semaksimal mungkin, nikmati hidupnya, dan udah kita bekerja semaksimal mungkin gitu sih. Jadi dari gue, teman-teman, jangan lupa tuh jaga kesehatan. Pandemi belum berakhir. Oh, by the way, kemarin gue share sedikit. Orang ditangkap tuh di salah satu restoran di daerah Jakarta Selatan karena berkerumun lagi, mereka lupa pandemi belum berakhir. Jadi buat teman-teman yang dengar, tetap sehat, tetap menjaga diri, jaga kesehatan. Stay healthy and stay alive. Bye-bye. Bye-bye.